Pengawasan merupakan salah satu tugas pokok Inspektorat selaku unit APIP di lingkungan pemerintah Kota Mataram. Di setiap tahun anggaran, Inspektorat menyusun program kegiatan pengawasan tahunan atau yang lebih dikenal dengan PKPT, di mana dalam PKPT tersebut tertuang jenis kegiatan pengawasan, objek pemeriksaan atau obrik, dan kuantitas kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berlangsung. PKPT disusun oleh masing-masing tim di setiap Inspektur Pembantu Wilayah atau Irbanwil yang kemudian dibahas secara menyeluruh dalam rapat kerja bersama seluruh tim dari Irbanwil, sekretaris, dan dipimpin langsung oleh Inspektur. Rapat kerja ini sekaligus mengesahkan PKPT yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan selama 1 tahun ke depan. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PKPT, Inspektorat melalui masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah kemudian menyusun surat penugasan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan. Jenis pengawasan dan obrik yang dituangkan dalam surat penugasan adalah sesuai dengan program pengawasan bulanan yang tercantum dalam PKPT. Surat tugas disusun oleh staf Irbanwil untuk kemudian dikoreksi dan disetujui oleh Irbanwil sebelum ditandatangani oleh Inspektur. Surat tugas memuat secara rinci terkait obrik, jenis pengawasan, rentang waktu pelaksanaan pengawasan, dan susunan tim pengawasan. Umumnya dalam satu penugasan terdapat 1 orang penanggung jawab yakni Inspektur, 1 orang koordinator dalam hal ini Inspektur Pembantu, 1 orang pengendali teknis, 1 orang ketua tim, dan 2 orang anggota. Setelah penerbitan surat penugasan, maka langkah awal yang diambil tim pengawasan ialah menyusun surat pemberitahuan kepada obrik terkait akan dengan dilaksanakannya pengawasan. Dalam surat ini tertera pula data dan atau berkas apa saja yang nantinya akan dibutuhkan APIP dalam melaksanakan tugasnya. Penyerahan surat kepada obrik umumnya dilakukan secara langsung oleh tim yang dalam istilah pengawasan dikenal dengan laporan kepada obrik. Tahapan berikutnya sebagai dampak dari dilakukannya laporan kepada obrik ialah pengumpulan berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan. Pada prosesnya, tim bekerja melakukan pemeriksaan berkas-berkas di unit kerja masing-masing. Namun, proses pengawasan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan berkas, dapat pula berupa pemeriksaan pada fisik kegiatan dengan turun langsung ke lapangan dan atau pemeriksaan barang pengadaan dan atau tergantung dari jenis pengawasan yang tertuang dalam surat penugasan. Pengawasan umumnya dilaksanakan selama 20 hari kerja dengan urutan kegiatan yang terhitung sejak disusunnya surat penugasan. Hasil dari kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan tersusun dalam bentuk notisi. Notisi ini memuat temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim berdasarkan berkas yang diberikan obrik, dapat pula berdasarkan hasil cek fisik atau cek barang pengadaan. Dari notisi tersebut, obrik akan melakukan konfirmasi kepada tim pemeriksa dengan membawa bukti dan atau kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk dapat meyakinkan tim pemeriksa terkait dengan temuan-temuan yang ada. Proses konfirmasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara obrik dan tim pemeriksa. Dari hasil konfirmasi, baik tim pemeriksa dan obrik dapat melakukan diskusi, sharing informasi, dan klarifikasi atas setiap temuan yang diperoleh tim pemeriksa sebelum difinalkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Namun, bukan berarti obrik dapat melakukan negosiasi untuk menghapus temuan, sebab tujuan utama dari pelaksanaan konfirmasi ialah memberitahukan kepada obrik terkait kelemahan-kelemahan yang ditemukan tim pemeriksa dalam pelaksanaan satu program kegiatan. Muara akhir dari kegiatan pengawasan ialah terbitnya laporan hasil pemeriksaan. Laporan ini disusun oleh ketua tim pemeriksaan berdasarkan kertas kerja yang telah dibuat oleh masing-masing anggota tim. Laporan memuat secara rinci terkait dasar pelaksanaan pemeriksaan,
tim pemeriksa, obrik, dan waktu pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang paling utama, laporan memuat seluruh hasil pelaksanaan pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi atau saran perbaikan yang harus dilakukan obrik segera setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut dari terbitnya laporan hasil pemeriksaan ialah dilaksanakannya pemantauan tindak lanjut, di mana kegiatan ini akan berjalan setelah disusunnya pokok-pokok hasil pemeriksaan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang ada. Sama halnya dengan kegiatan pemeriksaan. Di awal kegiatan PTL dilakukan pula runutan kegiatan seperti penyusunan surat tugas, penentuan tim PTL, penentuan obrik sesuai PKPT, hingga proses turun ke lapangan atau turun ke obrik untuk menelusuri tindak lanjut obrik terhadap rekomendasi yang diminta oleh tim pemeriksa dalam laporannya. Hasil tindak lanjut dapat berupa surat teguran, kelengkapan administrasi, dan atau berupa pengembalian ke kas daerah atau kas negara. Seperti slogan inspektorat, yakni jujur, profesional, dan berintegritas. Semoga seluruh kegiatan pengawasan tahun anggaran ini berjalan dengan mengedepankan kejujuran, profesional, dan integritas dari para pihak terkait menuju Mataram.